Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati dan terima kasih Bapak Dr. Haji Bunyamin M. Yafid LCMH, tenaga ahli Menteri Agama yang barusan menyampaikan orasi ilmiahnya. Yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris beserta seluruh jajaran Senat yang berhadir. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Gubernur Kalimantan Barat, yang saya hormati seluruh pimpinan IAIN Pontianak yang berhadir, yang saya hormati Bapak Ibu para wali mahasiswa, orang tua wisudawan, wisudawati, yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai para wisudawan, wisudawati, anak sekalian yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan hingga pada saat yang bagi kalian sakral hari ini dapat kita laksanakan acaranya wisuda mahasiswa IAIN Pontianak. Mengiringi syukur itu, salam dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Rasulullah Muhammad SAW yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Itu fungsi kerasulan, liyukhrijun nas minaz zulumati ilan nur. Izin saya kurang sehat sebenarnya, khusus untuk wisudawan, wisudawati. Saya mungkin tidak perlu mengabarkan kepada kalian tentang kehidupan hari ini. Semoga kalian sudah menyadari betapa dunia itu sangat kecil hari ini, sekecil telapak tangan kalian. Dunia itu ada di genggaman kalian, ada di satu benda yang sering disebut dengan handphone tangan atau HP, telepon genggam. Tapi jangan karena begitu lalu kalian buka HP sekarang. Dengarkan saya dulu. Kita tidak menyadari, mungkin sering tidak menyadari, dari HP itu kita intip dunia. Saya hanya bicara tantangan saja yang di situ, ya. Karena dengan itu banyak riset yang menyebut
saat ini generasi muda itu banyak terlena di genggamannya sendiri. Ya, saya ulangi, generasi muda hari ini banyak terlena di genggamannya sendiri. Saya hitung wirid itu sholawat 1111 itu hanya makan waktu tidak lebih dari 32 menit dapat wirid sholawat 1111. Sholawat pendek ya, sallallahu ala Muhammad itu. Tapi saya kadang nonton film pendek Mandarin yang bersilat-silat itu, karena suka saya orang yang terbang-terbang itu bisa 2 jam, 1,5 jam gitu. Saya survei ke kafe-kafe, pernah saya di situ 5 jam mengintai seseorang. Nah di situ ada pegawai YIN, enggak kelihatan saya di belakangnya. Saya datang dia sudah di situ, saya balik juga dia masih di situ. Betah dengan hanya dia sendiri mengotak-ngotik HP-nya di situ. Tapi itu bukan generasi muda lagi, sudah agak tua, masih terlena di genggamannya sendiri. Apa yang mau saya katakan aku sekalian, ini hanya 3 potong kata ini: pewaris nilai perjuangan, pengamal ilmu, dan penebar kedamaian. Cong, sini, lihat saya. Kira-kira dengan kebiasaan yang mendera kalian seperti itu, kapanlah kita merumuskan ini? Panitia menyodorkan ini ke saya, semua saya terima, cuman 1 kata saya ubah dari penegak menjadi pengamal ilmu. Panitia jeli dengan fakta atau kondisi hari ini. Ya. Sebentar lagi, sekarang tanggal 6. Ya. 4 hari lagi kita akan bersama ada di tanggal 10 November. Hari apa itu? Hari apa? Hari apa? Pahlawan Nasional. Hari HPN. Hari Pahlawan Nasional. Kenapa 10 November dinobatkan sebagai Hari Pahlawan Nasional, anakku sekalian? Kenapa? Kenapa? Tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan nanti saya kasih SPP gratis S2. Tunjuk tangan. 1, 2, 3. 600, udah terlambat, tidak bisa gitu dah. Udah dah. 606 wisudawan lupa dengan tanggal 10 November. Ada apa? Para santri dan para ulama beserta TKR. TKR itu namanya Tentara Keamanan Rakyat, belum TNI, mengusir Belanda yang memboncengi Nika untuk tidak terima dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hukum internasional ketika itu, penjajah yang menang perang atas penjajah yang lain, maka negara yang sedang dijajah oleh yang penjajah yang kalah itu harus diambil, boleh diambil oleh penjajah yang menang. Ketika juga sekutu juga penjajah di permukaan bumi.
Saat itu Jepang sedang menjajah Indonesia. Lalu Hiroshima dibom. Singkat cerita, Jepang bertekuk lutut. Jepang balik kampung dari kampung jajahannya masing-masing. Lalu Belanda memboncengi Nika, ingin lagi berkuasa di Indonesia. Pusat perjuangan ketika itu ada di Jawa dan Madura. Kalian tahu dari mana asal usul perang 10 November yang dinobatkan sebagai Hari Pahlawan Nasional? Tahu dari mana asal usulnya? Itu bermula dari tanggal 22 Oktober yang oleh Bapak Jokowi ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional atau HSN. HPN itu didahului oleh HSN. Apa yang terjadi di tanggal 22 Oktober itu? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengomandoi sebelumnya pada tanggal 21 Oktober mengimami para ulama se-Jawa Madura, tapi dari daerah lain juga ada, merumuskan resolusi jihad untuk menghimbau, mewajibkan umat Islam dalam radius 94 km wajib ain, fardu ain hukumnya berperang. Selepas itu fardu kifayah. Konsolidasi dari 22 Oktober sampai 10 November itu memakan waktu 2 minggu lebih, menghasilkan perang santri ulama mengusir penjajah Belanda yang memboncengi Nika. Apa yang mau saya sampaikan? Kamu pernah ngaji? Pernah ngaji? Ngaji di mana? Alif-alif. Iya. Kata orang kampung saya, lep-alepan. Iya. Pernah ngaji? Sama guru? Artinya kamu juga santri. Saya kemarin selagi jadi mahasiswa pernah jadi ma'had, nginap di ma'had. Kok bisa lulus? Tak pernah ikut ma'had. Angkatan berapa ini nih? Nah, ini saya pertanyakan ijazahnya itu nanti. 15, belum wajib ma'had. Belum ya? 15 sekarang? 19 udah wajib dong. Itu di masa saya, hah? Belum ya? Ketika kalian jadi mahasiswa, tidak saya tuntut untuk berperang konvensional. Tapi YIN sebenarnya, kalau kalian sadar itu, membekali jihad, perang bela negara. YIN mendidik kalian, seingat saya 2019 itu saya sudah jadi rektor. Ya. Pidato saya menggelegar, ada jejak medsosnya. Ya. Tentang bahwa YIN Pontianak mengiringi bangsa Indonesia menantang yang namanya upaya yang disebut dengan ideologi transnasional, ya. Semut jenis apa itu, Pak? Gitu. Ideologi transnasional itu adalah sederet atau ya sejenis sepragraf narasi berbasis
pemerkosaan atas teks-teks suci yang menghalalkan untuk mengubah ideologi nasional suatu bangsa. Pemerkosaan teks-teks suci itu, baik Al-Quran ataupun hadis, dirumuskan oleh mereka untuk menjadikan negara tertentu itu, sebut Indonesia, menjadi negara Islam dengan tajuk Khilafah Islamiyah. Di berbagai waktu, di banyak tempat, saya menyampaikan, mengutip Kesepakatan Bangsa hari ini, bahwa YIN Pontianak tidak terima itu. Nah, tapi perangnya hari ini, nah, itu bukan perang, bukan perjuangan konvensional, kalian angkat dan meruncingi bambu, bukan. Kalian hari ini sedang berada pada era yang disebut dengan Ghazwul Fikri, perang pemikiran, perang ideologi. Saya ngajak kepada kalian untuk tidak jadi orang ambigu. Ya, saya mau contohkan, ada pejabat di YIN Pontianak ini, kalau tanggal 1 ditunggu-tunggu, tanggal 1 ditunggu-tunggu, ada apa tanggal 1? Terima gaji. Tetapi dia maki-maki negara, dia ikut organisasi yang anggaran dasarnya itu bercita-cita mendirikan khilafah Islamiyah. Orang itu juga yang menuduh seorang kiai Nahdlatul Ulama sebagai munafik, padahal dia adalah hipokrit. Oh, hipokrit. Hipokrit itu bahasa keren dari munafik gitu loh. Mukanya dua. Tanggal 1 ditunggu untuk gajian, di tanggal yang lain maki-maki pemerintah, ingin menggulingkan, ingin membangun khilafah Islamiyah di negeri ini. Itu namanya hipokrit. Bahkan dia menuduh, mengomandani santri ulama sebagai pemecah belah bangsa. Itu muka munafik. Saya lihat ada enggak tuh? Oh, yang ngadap sini semua, saya lihat mukanya. Oh, tak ada. Ya, pernyataan itu absurd sekali. Memang ada ulama yang makar negara, itu yang ada tergabung dalam PRRI, ada. Tapi bukan ulama yang dia tuding itu, bukan santri yang tuding itu. Salah besar dia. Ya. Kalau tidak ada santri, tidak ada para kiai, 10 November itu mungkin hari ini kita masih disusui oleh Belanda tek-tek itu. Ya, itu. Mereka hari ini menikmati. Jangan bermental hipokrit dong gitu. Kumpulkan duit oleh mereka, beli pulau, bangun negara sendiri gitu. Iya. Kok kalian diam ya? Kenapa ya? Merekam ya, rekam saja, edarkan itu omongannya, enggak apa-apa. Jadi perjuangan kalian hari di situ nak ya, nilai-nilai perjuangan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, ya, jasa-jasa orang-orang yang berjasa. Para pahlawan nasional, hari ini kalau tidak salah diusulkan 43 lebih pahlawan nasional. Ya. Nah, kalian jangan ke sana dulu terlalu jauh. Tadi oleh Pak staf ahli tadi itu. Ya. Siapa yang berjasa dengan kalian? Kalau saya yang nguji pasti tahu. Saya tidak marah, cuman saya tegur. Masa dikata pengantar kalian itu ya ucapan terima kasih kepada orang tua nomor 7, nomor 1
rektor YAIN Pontianak. Nomor 2 ini, nomor 3 gitu. Padahal yang nyeboki kamu dulu waktu belum bisa pakai celana itu emak bapakmu gitu loh. Tapi ucapan terima kasih nomor bawah sana itu tuh. Ayo benar kan? Buka enggak caya skripsimu, ayo buka, ayo. Kalau saya yang nguji, langsung saya bilang, tempatkan ucapan terima kasih itu. Kalau saya nguji pasti saya minta ayat tentang orang tua. Ya kan? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ada yang sudah beranak? Ada yang sudah beranak? Kalau enggak cepat nikah, kawin, nikah dulu, kawin baru beranak. Kau baru hidup indoor pen-nya udah nyebut kawin. Jangan kawin dulu, nikah dulu, nikah, kawin, dan biar kau tahu bagaimana makmu mengandung. Yang laki-laki juga, jangan sok kuat, laki-laki itu lemah. Laki-laki itu kadang merengek dan nangis di ketiak perempuan. Kalau sudah ditolak cintanya macam dunia dirontok gitu. Iya, cuman laki-laki kadang sok kuat. Enggak percaya kau, biar kau tahu bagaimana mak mengandung, nanti balik ambil kelapa, ikat di sini ini. Tak usah yang sampai 2 kilo. Lo kau hanggung, tak usah sampai 9 bulan, nak. Seminggu pun bongkok pinggangmu itu. Allah mengatakan wahnan ala wahnin. Belum cuman itu, wa fisoluhu fi amain. Dan menyapihmu, menyusuimu selama 2 tahun. Maka kata beliau, andishkurli wali walidaika ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur bagi aku dan kepada kedua orang tuamu. Ini enggak, mestinya di peragak pertama itu bersyukur kepada Allah, SAW kepada Rasul, ya kan? Mengiriki syukur saya kepada Allah itu, saya berterima kasih kepada kedua orang saya. Di situ di peragak pertama, ini enggak nomor 7 sana orang tua. Emang rektor YAIN Pontianak siapa gitu, ya kan? Dibanding orang tuamu itu. Lalu berpikir perjuangan, ingin membangun negara Islam macam-macam. Ke orang tuamu saja orang berjasa. Nah, gimana kita? Kalian bukan kita. Saya enggak begitu. Saya saat ini masih 2 minggu sekali, sebulan sekali balik ke Ketapang sana. Karena orang tua saya masih hidup. Ayah saya umur 86 tahun, emak saya umur 84 tahun. Masih hidup emak saya. Jangan mimpi berhasil ketika kalian melupakan orang tuamu. Ya, jangan mimpi berhasil. Tak berbalik periodmu itu. Bicara ahli pahlawan nasional, orang pahlawanmu tidak kamu perjuangan ya. Warisi nilai perjuangan itu. Tadi itu tataran idealitas. Ya, tataran idealitas. Dan memang sudah kalian punya kewajiban untuk bela negara. Apa sebab? Ya. Kamu SPP-nya berapa? UKT-nya 2,2. Mesti kamu bayar 7.600.000 mestinya. Tapi cuma bayar 2.200.000. Siapa yang bayarkan 5.600.000-nya? 400-nya? Negara. Negara yang menggaji dosen-dosenmu ini. Negara yang menggunakan kampusmu ini. Jangan ikut walaupun dia dosen favoritmu yang bermental hipokrit, sama dengan munafik. Ya kan? Satu sisi negara diambil manfaatnya, satu sisi negara dimakari, disumpahi. Jangan begitu. Ya. Itu nasihat orang tua. Saya sebagai orang tua kalian kepada kalian. Bekal. Saya setuju dengan Pak Menteri itu. Ini tangga pertama. Nah. Boleh jadi tangga berikutnya kalian adalah kuliah S2, S3. Boleh jadi tangga berikutnya kalian adalah merintis kehidupan. Ya.
Nenek saya berpesan, Cong, oi, kok ada yang tidur, kenapa pingsan kah tidur itu? Hah? Pingsan tidur? Mana panitia? Cek, takut pingsan. Ini bekal kehidupan. Perjuangkan kehidupanmu setelah ini. Baik mau kuliah lagi S2, terutama yang terbaik ya, saya himbau kalian nyambung S2. Yang S2 terbaik nyambung S3 karena UKT-nya SPP-nya gratis. Ya. Enggak semangat tepuk tangan karena sedikit yang terbaik. Ada 3 pesan nenek saya. 1, ini bekal kehidupan dan ini yang saya terapkan. 1, nak, selagi engkau tidak menghina orang, maka orang yang menghinamu itu tidak akan lebih mulia darimu. Hindari merendahkan orang lain. Di setiap dada orang lain itu ada amanah Allah yang dia bisa merasakan. Semua orang, mau suku bangsa apapun, punya perasaan. Tak usah senggol perasaan orang itu kalau kalian mau sukses. Suku bangsa itu hanya disebut 1 kali oleh Al-Quran itu. Di dalam surah Al-Hujurat 13. Syu'uban wa qabaila. Artinya apa? Suku bangsa itu di mata Allah tidak populer, tidak ada harganya, maka diakhiri dengan takwa di situ. Oleh karena itu, siapa kalian yang hanya gemar mengeluk-elukan sukumu, kamu tidak akan populer. Kamu tidak akan disuka oleh banyak orang. Yang seharusnya itu kan hanya li ta'arafu. Oh, kalau orang Madura itu coklat celeng gitu loh ya. Itu. Oh, kalau orang Batak ada coklat kuning. Ah, kalau Cina putih, coklat putih. Hanya itu aja. Oh, kalau orang Pakistan agak mancung gitu. Kalau orang Madura juga mancung juga tapi ke dalam gitu. Hanya itu, enggak lebih. Selagi engkau tidak menghina orang, nak, maka orang yang menghinamu itu tidak akan lebih mulia darimu. Selagi engkau tidak menipu orang, yang kedua, maka orang yang menipumu itu tidak akan lebih kaya darimu. Jadi kalau mau kaya jangan suka nipu orang, biar sepeser pun. Kalau hutang bilang hutang, kalau minta bilang minta. Kalau hutang kembalikan, kalau hutang ya berterima kasih. Kalau hutang kembalikan, kalau minta ya berterima kasih. Yang ketiga, ya, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, sesungguhnya Allah itu yang berbuat baik. Maka jangan jadi bebek, kata nenek saya. Kaget saya, kenapa bebek, apa hubungannya? Bebek itu, Cong, katanya, kau taruh di kelambu emas pun dia akan balik ke pacaren namanya, ke comberan namanya. Apa maksudnya, Nek? Itulah gambaran orang yang tak tahu terima kasih. Syukurmu kepada Allah, terima kasihmu kepada orang tua dan dosen-dosenmu, guru-gurumu, serta orang-orang berbuat baik. Kalau orang berbuat baik kepadamu, belum buat baik kepadamu, hormati dia. Itu ya. Ini 3 saja bekal. Jangan hina orang, jangan menipu orang, dan pandai berterima kasih. Ya. Orang yang begini kemudian, nak, yang mampu mengemban pengamalan ilmu. Ya. Kalau 3 ini dipegang, ada di hatimu, kamu sudah masuk ke dalam frame orang yang berbudi luhur. Budi luhur itu
Budi luhur itu muncul dari akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu ada rasa yang baik di dalam dada. Kalau orang rasanya baik, itu akhlak, itu baik. Maka muncul perkataan dan perbuatan yang baik, itu budi namanya. Nah aku sekalian, budi itu, adab itu lebih mulia dari ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Kalau kalian berkenan mengemban pengemban ilmu yang didapat oleh dosen-dosenmu ini, supaya dosen-dosen juga dapat kebaikan, namanya al-ilmu yang bermanfaat, maka muncullah kalian dengan tampilan perkataan dan perbuatan yang baik, ya. Jangan ikut, hatta itu dosen favoritmu, kalau suka maki-maki jangan ikut. Nah gitu. Doakan saja semoga bapak dosen atau ibu dosen favoritku ini mendapat petunjuk dari Allah. Tak perlu kamu ikut membalas dengan maki-maki, ya. Dan tentu ya, kalau kita sudah bisa tampil dengan perkataan yang baik, dengan budi atau adab yang baik, maka misi ini akan mudah terlaksana. Kalian pun akan menjadi pewaris kampus yang menebar kedamaian. Tidak ada kedamaian di depan orang yang suka teriak-teriak, tidak ada. Kerjaannya bikin video ngancem gitu. Macam dia ya yang dikasih nyawa oleh Allah. Macam dia ya yang punya Kalimantan Barat ini. Ya, bergerombol, mengancam, teriak-teriak, pada Allah mengatakan waqsid fi masyika waghdud min sautika inna angkarul aswat lasatul hamir. Ini cerminan budi. Sederhanakan jalanmu. Kalau ada orang tua, amit, permisi pak, mohon maaf numpang lalu. Gebe di kampung-kampung ndak ge pak anu Pak Mul. Nah, mohon maaf, itu aja kampung. Ya, sederhanakan jalanmu. Waghdud min sautik, lunakkan suaramu. Kalau si pidato ya pidato, bukan berarti tidak lunak suara ya. Terutama ke orang tua, ke guru, ke dosen, lunakkan suaramu. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Sejelek-jelek suara itu adalah suara keledai. Di mata orang yang macam itu nak, tidak ada kedamaian. Yang lucu itu adalah wayah sabuna annahum muhtadun. Mereka sudah sejenis keledai, mengancam orang, membunuh orang, memaki orang, menfitnah orang, sampai ulama dibilang macam-macam, ya kan? Tapi mereka wayah sabuna annahum muhtadun. Mereka mengaku, mengira mendapat petunjuk. Mereka mengaku benar. Padahal itu kata beliau adalah nuqayyid lahu syaiton fahuwa lahu qarin wa yasudduna anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Padahal mereka itu sedang bergaya dengan perilaku setan. Tapi mereka wa yasabuna annahum muhtadun. Mereka mengira dalam petunjuk, mereka benar mengira dalam kebenaran. Ini sering saya, bukan sambutan. Kalau sambutan itu laporan namanya. Yang melapor ke panitia sudah tadi 606 wisudawan. Bapak Ibu sekalian, para wali mahasiswa, orang tua wisudawan, 4 tahun yang lalu Bapak Ibu serahkan anak ibu Bapak ke kami. Saya terima di ruangan ini juga di PBAK namanya ya. Hari ini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kami sajikan, ya, mudah-mudahan anak Bapak Ibu tidak ada yang luang. Tapi saya lihat ada juga yang sudah hilang, Bu. Nah, dulu datang ke sini alisnya utuh. Setelah balik sarjana, tidak sisa sikit alisnya, kena dicukur. Terutama yang cewek-cewek. Enggak intermezzo saja. Kalaupun benar atau saya tersinggung, kan ini orang tuamu yang ngomong. Kan? Saya serahkan sama Bapak Ibu sekalian, terima apa adanya anak Bapak Ibu sekalian. Bantu
ingatkan mereka atas sharing saya tadi itu. Untuk terus menjadi pejuang, terutama pejuang suara hati, suara benaran. Berjuang, menjadi pejuang negara hari ini. Menjadi pewaris ilmu dan mengamalkannya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tak diamalkan seperti buah lebat tapi tidak seperti pohon tidak berbuah. Al-alimu bi'ilmihi lam ya'malu azabuhu qabla ubadil wasan. Orang berilmu tidak diamalkan, ya kan, siksanya lebih dulu daripada penyembah berhala. Semoga Allah meridhoi kalian semua dan kita semua. Saya atas nama pimpinan YN Pontianak mendoakan kiranya apa yang kamu dapat di kampus ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berujung kalian bisa mengunduh kebaikan dan ridhonya Allah, dan tentu saya doakan kalian panjang umur di sisi Allah, tetap iman, murah rezeki berganda-ganda nisab, sejahtera hidup kalian dan jauh dari segala bala. Iya tahu bah mau berhenti dah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan Gubernur Kalimantan Barat yang dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, kepada Bapak Insinyur Mulyadi MSI, disilakan.